Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Setidaknya kita mencetak 2 gol. Itulah yang dibicarakan oleh coach dari Red Star Belgrade. Ini gimana nih fans Real Madrid? Harga dirinya lagi diinjak-injak Bang Panji. Iya, dia kalah sama Milan, sementara rivalnya menang telak lewat golnya nih si Crvena Zvezda atau bahasa Red Star Belgrade aja biar gampang. Red Star Belgrade. Ini nyusahin gue juga banyak R-nya nih. Nah ini Crvena Zvezda. dia ada Cywar nih manas-manasin. Dia kalah happy nih, lucu banget ini ya. Gimana nih kalau ngeliat kemenangan dari Barcelona kemarin, walaupun dia sempat ngasih perlawanan ya di awal-awal, bahkan nyetak gol yang dianulir akhirnya, tapi ya Barca di babak kedua terlalu kuat. Apakah Barca sesempurna itu nggak di Liga, nggak juga di Eropa, walaupun di Eropa sempat awal-awal ada shocknya. Oke. Ya, cuman sekarang gimana? Jadi gue bicara umum aja ya soal perubahan yang terjadi di tubuh Barcelona di bawah Hansi Flick. Nah ini yang gue bilang perbedaannya dengan zaman di Xavi. Mungkin lu atau teman-teman juga udah baca. Gue baca itu di zaman Xavi katanya kalau telat didenda 5.000 euro. Wah buat kita pikir gede kan. Buat pemain itu peanuts kan, nggak ada artinya. Ya, mungkin dia bayar itu kayak hanya ya menghargai ya sekedar menghargai. Tapi apakah membuat mereka disiplin nggak? Agak lah. Di bawah Hansi Flick kalau lu telat lu nggak bisa main besok. Nah ini yang menurut gue mengubah mentalitas para pemain Barcelona. Itu mengapa menurut gue mereka walaupun main lawan tim yang kecil atau yang dianggap di atas mereka 2 level, mereka tetap komit, tetap bisa nggak ngasih angin lah segala macam. Jadi perubahan mental itu yang lagi-lagi mesti kita lihat karena kehadiran Hansi Flick. Dan kita lihat Lewandowski nyala lagi segala macam. Rafinha juga kayak gitu. Jadi ya faktor si Hansi Flick itu memang memegang peranan penting lah. Intinya sih itu. 55 gol dari 16 laga di semua kompetisi. Ini spesial banget pasti Barca kan. Dan ini ada pemain yang katanya udah habis, ada yang pemain katanya overpriced, ada pemain-pemain muda yang kita tadinya nggak pernah kenal namanya siapa, tiba-tiba jadi bagus. Gimana lo bisa melihat Barca bisa sefenomenal ini, Di? Ya kalau kita mau gampang ya bahasnya ya Hansi Flick. Iya. Selesai di situ bahwa loh ini materi timnya mungkin lebih jelek dibandingkan materi timnya Xavi, tapi kok lebih bagus permainannya, dalam arti lebih jelek pemain intinya banyak yang cedera. Terus pemain muda banyak banget yang diorbitkan gitu kan. Emang mungkin gue gak ngerti apa Hansi Flick gak dikasih budget belanja juga atau gimana, karena emang keuangan Barcelona juga lagi bermasalah, lagi habis. Tapi performa mereka ya kita puja-puji doang lah isinya buat Barcelona. Bagaimana pemain mudanya. Lihat Pau Kubarsi menjadi pemain yang luar biasa. Terus 2 tahun lalu gak ada yang tahu nama dia mungkin ya. Terus gimana Rafinha ditaruh di kiri, orang kan kok Rafinha di kiri sih, biasa di kanan kan, tapi udah dikasih slot buat Yamal di kanan, kiri Rafinha, dan salah satu pemain terpenting banget gue bilang backbone Barcelona sekarang depannya ya Lewandowski, Lamal sama si Rafinha. Gimana dia convert ke tengah juga menjadi nomor 10 tambahan, gimana penguasaan bola di kotak penalti lawan. Ya ini bagus lah. Cuman ya tadi sebenarnya lucu sih di awal gimana si Red Star ini nge-mocking Madrid. Ini yang gue pengen bahas, bahwa Liga Champions sekarang ini dibikin satu grup banyak. Tujuannya kan pengen bikin tim-tim kecil ini merasakan atmosfer pemerataan lah ibaratnya. Pemerataan gitu ya. Ya jadi mereka ada momen buat ngeledek Madrid gitu ya. Ini bukan sekedar mengolok-olok, karena kapan lagi lu bisa ngeledek tim sebesar itu. Dan secara media ya buat Red Star ini luar biasa, dan lu tahu Red Star lah gimana publik di sana nggak gampang. Pernah nonton Red Star nggak ke sana? Nggak pernah. Nah itu tapi publiknya gila, basketnya terus, juga gila itu. Serem, bener kandang setan, dan luar biasa dibuktikan juga. Ya buat gua Barcelona pun ya ini kalau pakai bahasa Chelsea ya lawannya cuma Red Star. Ya bisa begitu juga, sama kan. Bahwa Red Star ya tim Liga Champions dan menunjukkan performa yang bagus saat menghadapi Barcelona. Cuma Barcelona berkali-kali bertahan dengan bagus, terus juga lini depan mereka tajam, yalah 5 gol, XG-nya juga di atas golnya, artinya bahwa ini tim yang luar biasa lah. Dan di La Liga ya tim yang paling sekarang diunggulkan buat juara ya Barcelona. Segini kan banyak pemain yang masih cedera juga kan. Bayangkan kalau mereka sudah pulih, dan pemain muda sendiri ya luar biasa lah. Jadi Barcelona sekarang fans Barcelona dalam fase yang sangat menyenangkan. Dan dengan pemain-pemain yang tadi nggak terlalu punya nama, sebenarnya ini juga jadi satu kekuatan kan. Tim-tim lawan juga nggak mudah ngebaca karakter pemainnya. Jadi mereka dalam benar yang kata Li bilang, mereka dalam fase yang sebenarnya sekarang lagi accelerate nih. Tinggal mereka bisa nggak nih nanamin mental juara untuk bisa mempertahankan
posisi mereka di atas. Karena kan selalu begitu. Kalau tim masih baru, masih muda, ya mereka bisa di atas tapi lama-lama nanti kekejar juga. Ini yang mungkin belum sepenuhnya dimiliki Barcelona tapi sudah dimiliki Real Madrid. Jadi ada peluang Madrid ngejar Barcelona gitu. Wah, selalu lah. Madrid tuh nggak bisa nyampingkan baru 3 bulan main lah. Gue sih pasti Barcelona yang juara. Tapi pemain-pemain muda dari Barcelona ini menjadi core-nya. Ada Casado di lini tengah, Fermin Lopez, dan juga tadi sudah sempat di-mention oleh Bang Aldi, Pau Kubarsi. Kemarin sampai ke tackle mukanya, ketendang mukanya, 10 jahitan. Ada kabar gak? Itu kan berbahaya banget kan, kartu kuning doang kan? Iya. Nah, itu dia konsistensi UEFA, konsistensi wasit untuk melindungi head concussion ini di mana itu loh. Sempat dipertanyakan makanya. Sempat Karena dipertanyakan. kita lihat 10 Itu jahitan red card dan buat gua. impact-nya besar sekali itu. Makanya, jadi buat gua ini ya balik lagi nih, sepak bola emang olahraga yang kasar, keras gitu. Ini hal yang wajar kejadian di sepak bola. Cuman usaha lu untuk melindungi kepala beneran nih apa enggak, itu dia campaign melindungi head concussion. Gua sih rasa UEFA nggak serius gitu loh. Sebenarnya ada ya emang ini masuk ke wilayahnya bukan wilayah atas kaki, betul. Cuman kan Tapi senyum tuh dia tuh. Iya masih terus ya. ya Dia belum ngaca aja itu. bukan abis difoto juga ngeringis lagi dia. 10 Tapi jahitan. ada loh satu terkait dengan perlindungan kepala ya yang gue pernah usulin dari dulu tuh. Karena gue dulu kan basicnya kan kiper juga. Kiper tuh seharusnya pakai helm yang kayak Peter Cech juga loh. Iya, karena itu bahaya berapa kali kejadian kan. Terutama di Indonesia sih sebenarnya berapa kali gue bawain Liga 2, buset itu 2-3 kali dan sampai ada satu kan yang meninggal di Riau tuh. Nah, balik lagi ke Eropa ya itu tadi kalau Aldi bilang kalau lo konsisten ya benar-benar jangan kepala outfielder doang yang dilindungin, kepala kiper juga. Walaupun mungkin kesannya remeh-temeh ya, tapi it happens in some occasion sebenarnya. Dan ini kejadiannya juga cepet banget sih. Iya. Kejadiannya juga cepet banget gitu. Seru ya kalau semua main jadi pakai helm ya. Jangan. Asal SNI. Asal SNI. Gue bingung komentatornya sih. Gak bisa bedain rambutnya. Nomor punggung aja gede nomor punggung. Dia mau nyundul belok kemana bolanya karena itu kan. Nah, itu kalau ngomongin dari sisi Barcelona, kita pindah lagi ke Liga Malam Jumat dong. Dan bahas Red Star-nya. Nggak usah. Kita bahas Manchester United. Bentar, ini skripnya ya, bukan karena gua MU terus pindah ke MU gitu. Pak MU deng, silakan Pak. Tapi emang tiap ada gol Perasaan pasti masih ada. dikit Barcelonanya. Ya, oke, kita bahas Barcelona lagi. Jangan. Mau ngobrol dong itu tuh. Tapi tiap ada gue pasti ada MU. Gue nggak tahu kenapa. Karena mungkin coincidence juga karena memang kabarnya juga sempat bermain menghadapi PAOK. PAOK 2-0. Artinya apa sih kalau bahasa Medan, Pau? Iya, PAOK itu artinya apa ya? Ada artinya itu. Pau kali kau. Bego. Pau lo. Kalau depannya diganti B itu yang bahaya juga tuh bahasa Sunda ya. Apa tuh? Wah, Dia dari bahaya. tadi begitu Baik, mulu. Kita kesampingkan hal itu. Iya. Kita kesampingkan hal itu. Artinya ini 3 kemenangan yang diraih oleh Ruud van Nistelrooy. Iya. Van Nistelrooy pun sudah berbicara juga di interview bahwa dia siap untuk menjadi tim transisi di saat Ruben Amorim datang. Layak nggak nih nanti dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tim kepelatihannya Ruben Amorim? Layak. Sangat Layak. Gua harap Nistelrooy menjadi bagian dari Amorim. Gua pribadi pengen selalu ada seorang legend di MU karena kelihatan MU ini susah diatur ruang gantinya. Ya. MU ini ngerasa pada besar kepala pemainnya gitu. Saat ada seorang mungkin Nistelrooy atau mungkin Carrick atau legend lah, gua ngeliatnya bisa lebih keredam gitu loh. Dan apa namanya, tapi kan balik lagi, Amorim kan datang nggak mungkin sendiri, dia pasti bawa berlima kan, berlima datang dengan staf kepelatihan juga. Jadi ya gue sih harap, dan Nistelrooy pun bilang gue sangat siap untuk menjadi bagian dari the new management gitu kan. Gue sih pengennya untuk MU ya, gue pengen MU Amorim mempertimbangkan memasukkan Nistelrooy sebagai tim kepelatihan. Toh MU juga beberapa kali asisten pelatihnya ada 2 juga gitu. Kenapa kali ini nggak bisa juga gitu. Cuma gue nggak tahu itu semua pure keputusannya Amorim. Tapi kalau lo lihat dari sudut pandang lain, mungkin nggak sih ketika ada legend seperti ini yang memang dianggap ngemong, kan Ahmad Diallo juga kemarin bilang kan sejak dia datang dia selalu ngomong, selalu merhatikan pemain-pemainnya. Tapi satu sisi kan kalau misalkan ternyata pelatihnya nggak cocok sama pemain-pemainnya, terus dia dikit-dikit Nistelrooy, tadi si Amorim gini nih, akhirnya sempurna itu. Semuanya akhirnya curhatnya ke Nistelrooy dan sempurna. akhirnya bikin friksi kan. Enggak, itu sempurna justru. Sempurna. Itulah namanya good Damian. Itulah namanya good cup bad cup. Oke. Gak apa-apa. Kalau semuanya good cup bahaya juga, Tapi semuanya bad cup bahaya juga. Tapi kan satu sisi pasti ntar tergantung Amorimnya, dia mau apa enggak ketika ada orang-orang pada akhirnya larinya ke Nistelrooy semua, bukan ke dia gitu. Selama itu as a team lo bisa menyelesaikan masalah, gak ada masalah gitu. Karena situasinya memungkinkan seperti ini. Ini beda lagi ya kalau zaman Ferguson kan ditatur selesai semua. Situasi ini kan Amorim kan kasarnya orang baru masuk situ. Pemain-pemain ini kan mungkin udah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti adalah rasa keakamsian dia pasti ada gitu loh. Nah dengan adanya Nistelrooy,
kalau di timnas tuh mungkin kayak Coach Nova yang sering ngobrol ke pemain, itu nggak ada masalah. Ya asal Amorimnya jangan terlalu arogan juga. Kalau Enggak kok, Amorim enggak. ya maksudnya itu gua bilang kalau ada sedikit satu dua komunikasi yang agak putus terus dia akhirnya ngomong ke si Nestroy, nggak ada masalah Ji. Justru ini bagus. Makanya si Van Nistelrooy mungkin itu dia ngomong kayak gitu kan, gue mau jadi bagian dari MU nih ya, mungkin udah ngobrol juga sama Amorim, bro tolonglah. Nanti Belum ada. Soalnya Nistelrooy kan selalu ngasih kode kan di. kan kagak ngasih tau lu. Kode mulu. Iya, dan di Kode wawancara keras. dia bilang dia belum pernah Kode dikontak keras. sama Iya, sekali kan ya. kan namanya begitu Oh kan iya. nggak mungkin dia kasih Nggak mungkin tahu. A1 ya. Iya, Dan nggak mungkin. Kecuali ke channel Bung Harpa. Sebenarnya satu awan. Dan gue denger di podcast BBC ngebahas soal si Amorim gimana di Sporting. Si Benzema, Ronaldo tuh punya podcast tuh. Beda. TV. Tadi Bel ya kan. Ada, dengerin deh. Apa katanya? Ya, si Amorim ini orang yang sangat gampang untuk didekati, gampang Ya. untuk lu curhat pasti. Kalau bahasa Amorim juga bahasa Inggrisnya bagus. Bagus. Ya, bisa curhat gitu bener-bener as a friend karena umurnya juga belum terlalu tua juga kan. Under 39, iya. Dan dia orang yang sangat amat saklek gitu. Dia nggak panjang lebar kalau buat bilang lu pemain yang jelek, lu butuh training di sini. Itu dia nggak pakai beda sama Ten Hag gitu. Maksudnya kayak panjang banget untuk bilang lu pemain jelek gitu. Gua harap di tangannya Amorim pemain-pemain kayak Hamad Diallo nih dapat momen, dapat jam terbang yang lebih banyak lagi karena gue nggak ngerti butuh hal seistimewa apa dari Hamad Diallo untuk lu dapat starting line up over than Rashford atau Garnacho sih. Garnacho Diallo buat gue lebih prefer lah daripada Rashford. Jadi buat gue Hamad Diallo bisa jadi backbone dari MU di under Amorim. Tapi memang selalu kan preferensi pelatih itu nggak pernah kita lihat adalah sesi latihan ya. Makanya di era pelatih sebelumnya kan Ten Hag selalu bilang Anthony layak main karena dia selalu memberikan yang terbaik di sesi latihan. Rashford pun juga begitu. Tapi kan satu sisi ketika lo latihan bagus tapi di kompetisi nggak bagus kan lo harus bisa lihat gitu kan. Iya. Apakah memang latihan itu sepenting itu berarti buat pelatih? Lo kan sering ketemu pelatih Bang Harpa. Yang menjadi akhirnya final decision-nya ya dari hasil latihan ya bukan cuman hanya dari rentetan pertandingan-pertandingan yang Termasuk memang tanggung nggak jawab konsisten transfer. gitu kan. Ya. Kadang ada di luar itu yang kita nggak tahu Ji. Jadi gue mau kasih cerita dulu soal waktu Ronaldo datang ke Barcelona tahun 96 kalau gue nggak salah Oke, ya cerita. dari PSV. Ya, jadi waktu itu Robson asisten Mourinho. Jadi Robson tuh bilang Mourinho besok kita akan nurunkan Ronaldo nih pemain yang baru datang. Terus Mourinho bilang lu gila ya kan. Gue lupa ya waktu itu ada striker yang di Barcelona yang latihannya bagus pramusim. Pokoknya golin segala macam. Lu gila lu dia kan udah bagus mainnya. Masa lu kasih orang baru datang main? Terus kata si Robson bilang gitu. Lu mau nyenengin hati orang atau mau menangkan pertandingan? Mau menangkan pertandingan. Oh ya udah, besoknya Ronaldo diturunin menang 5-2 golin 2. Iya. Nah, jadi pelatih itu lu boleh main bagus, latihan bagus, tapi at the end insting dan keputusan pelatih itu yang paling penting. Emang kadang-kadang lu pasti nggak bisa muasin semua pihak. Nah cuman at the end lu harus berani ngambil keputusan yang memang lu punya dasar. Nah itu yang akan dibutuhkan nanti Amorim. Bisa nggak dia mengambil keputusan itu? Walaupun mungkin nggak populer. Bukan gue bilang berarti lu latihan gak ada gunanya. Kalau bagus belum tentu lu dimainin, nggak juga. Cuma kadang-kadang ya itu dia, pelatih kan punya ilmu yang lebih jauh daripada kita kan. Yang mungkin kita nggak tahu dia mainin akhirnya bagus itu. Itu sih kalau gue bilang. Berarti salah dong selama ini keputusan dia nyadangin Hamad Diallo sejak Ten Hag. awal musim. Ya Iya, salah lah. Salah. Menurut gue kalau gue lihat Hamad Diallo ya itu kalau gue main Fantasy League, wah ini pemain bagus banget deh, semangat, Pace-nya bagus. harganya murah, pace-nya bagus, bisa golin juga. Loh kok tiba-tiba dicadangin? Ya cuman kadang-kadang gue pikir gue siapa gitu loh. Cuman tuh pikir oh iya. A1 lah channel Bung Harpa. Kurang suka Suka lagi. berenang. Satu lagi. Bang. Nggak, kadang-kadang gue juga mau masuki ke wilayah technical pelatih. Ya emang gue siapa gitu. Cuman agak aneh aja, gue juga hanya mempertanyakan. Ternyata lu juga setuju kan Hamad Diallo kenapa dicadangin? Dia Bagus start gitu. terakhir itu 3 Oktober. Ya, walaupun memang sebelum dia di bench emang mainnya jelek. Terakhir-terakhir yang satu pertandingan sebelum Ya, dia di bench ya. Timnya juga jelek sih. Ya, tapi menurut kalian apakah Samuel Eto'o bukan ini Hamad Diallo ya? Bukan, ada rambutnya itu. Tapi apakah menurut kalian terlalu dini nggak untuk bilang Hamad Diallo, oh nyata Hamad Diallo bagus banget karena ini kan lawannya kemarin PAOK gitu kan. Apakah nanti ya pembuktiannya waktu dia main di liga gitu Ya sebagus apa kalau dia? gue bilang namanya pemain tuh butuh waktu ya, butuh Ya. konsistensi. Ya minimal 5 tahun, 5 pertandingan dilihat ya, gitu kan. 5-10 pertandingan bahkan kalau perlu ya artinya mungkin dia bagus 1, 2, 3 pertandingan, tapi lu begitu di 1 kali 2 kali jelek nggak bisa juga ujuk-ujuk. Lu mesti lihat secara satu musim, tapi nggak harus selalu main ya. Lu lihat progresnya gimana ketika nanti dia misalnya agak turun,
dicadangin dulu, masuk dari bangku cadangan, tetap perform, masukin lagi jadi reguler kan selalu begitu kan. Iya. Nah, secara umum itu akan dilihat raportnya, dilihat dari peningkatannya, katakanlah dia main cuma misalnya 15 kali, tapi dia dari junior, ya it's okay kan. Iya. Kemudian mainnya gimana dia pertandingan, kartu merah atau enggak. Nah, raport itu yang baru kita bisa nilai. Kalau hanya untuk 3-4 pertandingan, itu kan hanya sesaat aja. Iya, masalahnya nih MU, Bang. Ya itu dia. Butuh hasil X cepat itu dia. gitu. Dan gue yakin game semalam pun ditonton sama Amorim. Iyalah pasti. Dan pasti udah langsung di-assess bahwa oh ini pemain yang begini dan even Rashford, even Garnacho pasti di-assess juga sama Amorim dalam beberapa pekan terakhir, karena di podcast yang gue denger itu juga Premier League tuh liga yang sering ditonton sama si Amorim, karena dia punya hasrat suatu saat bakal ngelatih di Premier League, dan MU pun disebut salah satu tim yang dia pengen samperin gitu, dan makanya dia pengen cepet juga kan datang ke MU. Dan ini ya gue yakin nggak gampang juga buat Amorim untuk secara swift untuk mengembalikan performa MU juga. Pasti banyak yang bakal di-assess, salah satunya adalah mencadangkan Rashford. Ini kok gue sebagai pengacara Garnacho nggak terima ini judulnya. Ahmad Diallo Diallo siap pengacara sindiran Garnacho. Garnacho. Mungkin lebih tepatnya Jangan Raji, lu jangan jadi pengacara Enggak, Raji. gue dilabelin soalnya. lebih tepatnya bersaing, nggak apa-apa. Enggak, gue nggak suka kenapa orang selalu membandingkan apple to apple gitu kan. Sementara ada pemain lain yang selalu main jelek juga. Rashford sebut aja. iya kan? Nah, udah. Ini yang gue orang Ya, tuh pada bilang gue setuju. pengacara Garnacho, tapi lu nggak pernah ngelihat Rashford ini udah main berapa tahun? Iya, ngerusak. Gajinya berapa? Paling gede. Gajinya berapa? Gede, iya, benar. Kelihatan apa enggak? Enggak. Garnacho Masih oke mending. dah, dia buang peluang, dia maruk, Nah, tapi dia kelihatan gitu. Ya. kan. Dan itu yang gue bilang, Ji, lu mesti lihat juga asal pemain ini dari mana, umurnya berapa, gajinya berapa, kan ke situ juga. Nah, tadi gue setuju sama lu, Rashford itu ekspektasinya besar, wajar. Iya. Dia udah lama di situ, kasih kesempatan banyak, gajinya gede, doesn't work gitu. Nah itu yang makanya orang tuh suka memelintir gua kan, bilang gua Siapa yang melintir lu siapa? Ya, Bang. Enggak, gue nanya doang. Emosi. melabeli gue sebagai Emosi. pengacara Ya. Garnacho karena gue ngebelain. Gue bukan ngebelain Garnacho, tapi ada banyak pemain lain yang gajinya lebih mahal, yang price tag-nya lebih mahal, tapi nggak pernah kontribut kan. Rashford, Anthony. Kenapa lu nyalin anak muda? Ya oke lah dia maruk, ya oke lah dia mungkin skillnya rata-rata, tapi dia show up loh, dia muncul selalu ada di posisi yang dapat peluang, walaupun peluangnya jadi sampah gitu kan. Dia peluang emas jadi sampah. Ada momentum dia buang gitu aja karena dia maruk, tapi dia ada. Rashford kemana aja? Itu yang makanya gue bilang lu nggak bisa ngelihat cuman dari maruknya dia atau cuman dari kualitasnya dia, tapi dia show up. Dia mau etos kerja, dia track back, dia mau dia suka juga bikin peluang-peluang yang emas juga walaupun akhirnya nggak jadi gol. Rashford kemana? Kecuali kemarin ya saat dimain Ya. Casemiro. Dan lu mesti ingat juga timnya kan juga lagi flop kan. Betul. Jadi artinya kecuali timnya lagi naik, dia sendiri yang selalu kayak gitu. Itu Nah. jadi ya bukan gue juga belain dia. Ya cuman memang emang harusnya dia kan flourishnya di saat ada pemain senior yang bisa mementori dia menjadi apa ya, super sub atau menjadi backingannya, bukan dia menjadi pemain utama bukan kan. dia ngegendong Iya. seharusnya. Nah ini kalau lu lihat sekarang Ahmad Diallo memang lebih pantas gantiin Garnacho apa Rashford? Rashford, pokoknya Nah, sebisa kan? mungkin Rashford nggak ada di line up MU. Nah itu yang gue pikirin. Tapi kenapa selalu ada? Apakah mungkin ada faktor big game player atau mungkin faktor Itu juga nggak seniornya? bikin player. Gara-gara Tapi- bikin gol ke gawang City bagus Ya, jadi bikin player. ya kan. Sering sekali begitu kan. Gue lihat gue lupa di game apa gitu. MU lagi serangan balik dari belakang. Bagus banget. Belakang, tengah, sayap. Bruno kencang banget lari. Yang paling belakang siapa? Rashford. Paling belakang sendiri. Harusnya kan lu kan lari ke depan dulu buat lu receive bola. Iya. Akhirnya apa Højlund sendirian ya susah lah Højlund sendiri. support. Jadi kan kesian pemain yang kayak Zirkzee, pemain kayak Højlund jadi nampak jelek juga kan gara-gara ada beberapa pemain yang nggak bisa contribute. Jadi buat gua sebisa mungkin ya mungkin abis gua ngomong gini Rashford akhir pekan bikin gol. Jadi Amin. ya kan jadi gua salah lo tapi MU kalah gitu. Gua- Apa-apa. Jangan. Gue rasa ini kasusnya kayak dulu di Chelsea deh, waktu gue lupa ya, kalau nggak salah Kepa ya didatengin sama direktur olahraga Chelsea. Padahal sebenarnya dia kurang perform, cuman sama Thomas Tuchel diturunin kan untuk menyelamatkan wajah si direkturnya ini. Kalau nggak salah Siapa Kepa deh. Kalau nggak salah, mungkin ini juga terjadi di Rashford untuk menyelamatkan siapapun yang berperan atau berkontribusi untuk naikin gajinya si Rashford setinggi itu. Mungkin ya ini hanya asumsi gue ya. Manajemen juga baru bang. Baru. Ya mungkin ada orang yang lama kali gue nggak tahu di situ. Makanya Saya nggak. kita hanya berasumsi kan, aneh. Gue lebih ke berasumsi dia ya karena dia lokal bread, dia ya akamsi dan gajinya paling mahal iya. dan menjadi ikonnya MU sekarang. Jadi ini kayak memang dia kan. kasih Jadi Gua mau harap apa sih jangan dia ya MU ya. Iya, karena nggak ada Masih lagi mending Bruno, kan. Lika. Iya, karena kan Inggris itu selalu punya
kayak lokal pride yang pengen dia gadang-gadang menjadi ikonnya kan. Di Chelsea sekarang udah ketemu MU Cole nggak ada sih Palmer, di Inggrisnya. Arsenal udah ada Saka, udah bahkan ada Declan Rice itu kan. Di MU kan nggak ada lokal pride yang bisa dia banggain. Ada mungkin kan. Harry Maguire. Tai. Ya masih mending Harry Maguire. Iya daripada Rashford lah. Daripada Rashford Ji. Masih Daripada mending di Rashford. cadangan. Kalau Harry Masih mending dicadangin. Harry Maguire itu berusaha tapi nggak mampu. Mampu loh. Kalau Rashford, Kalau Rashford agak nggak kurang berusaha. ya, kurang usaha. Kalau Rashford tuh mampu tapi nggak mau berusaha memang. Iya. Iya, Kebalikannya malah. kelihatan etosnya. Kalau Garnacho berusaha, kemampuannya ngepas, Iya, masih kemampuannya muda. pas-pasan Garnacho. Jadi kadang-kadang kita lebih senang lihat pemain yang semangat, passionate, ya cuman ya apa boleh buat kalau kemampuannya ketimbang yang lu semuanya punya kemampuan. Nah, tapi lu milih mana? Punya skill banyak, skill yang hebat banget, tapi males. Atau ya punya etos kerja bagus tapi nggak punya skill. Skillnya Nggak mungkin nggak punya skill. skillnya ya Iya. ngepas mediocre lah. Ini tanpa ada tambahan-tambahan ya. Gue Iya. lebih suka yang semangat. Semangat ya. Iya, itu Gue sih paling mendingan lebih skillnya penting. banyak. Tapi Cuma ya, semangat. semangat lah. Ayolah, tolonglah. Iya, kan buat Tolonglah dia ya. juga, buat dia juga pemain juga. Kebiasaan main fun football, yang penting semangat. Ini tuh kayak dalam hubungan ini relationship. Lu nggak Asik. bisa merubah Ih, orang. udah pakai tato Wah, ngomongin lu nggak bisa relationship merubah luar orang. biasa. Jadi kalau lo berumah Abis tangga ini- lu abis ini bilang, gini. gue ingin merubah pasangan lo, nggak bisa. Jadi lo pengen merubah Rashford menjadi itu, nggak bisa. Nggak bisa, mendingan cadangin atau Iya. jual. Cadangin atau jual. Jebretem gimana nih? Menanggepin Rashford, Garnacho dan juga Lawan Ahmad Leicester Diallo. lagi kan? Lawan Leicester. Prediksi gimana? Siapa yang akan main di wing kiri dan juga wing kanan? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tim buat Jebretem hari Minggu jam 12 siang. Kalian bisa nyaksiin DPI English version. You can check our YouTube channel di Jebret Media TV. Agak susah ya, nggak cocok masuk DPI English kayaknya. Ya, bagus, Mau, Ji. bagus. Nggak apa-apa. Nice try, nice Nice try, effort. nice try. Nice effort, nice try. Terima kasih Bang Abrar atas supportnya. Kita akan kembali lagi dengan bahasan Timnas Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.